Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan PKM dari kelompok 3 kelas PAI 6D Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada malam hari ini kami dari anggota PKM akan menjelaskan mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebelum lanjut kepada materi, alangkah baiknya juga kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk itu mungkin saya izin memperkenalkan diri dan teman-teman juga dari anggota PKM izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahma Khairunisa dari PAI 6D kelompok 3 sebagai moderator. Lalu dilanjut kepada Teh Saida. Baik, perkenalkan nama saya Saida Hasina. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Teh Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Rani Nur Fitri. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Teh Nurul Fahmi. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Nurul Fahmi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Teh Novita. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Novita Nurjen dari Prodi PAI. Terima kasih. Oke, setelah perkenalkan diri, selanjutnya kita akan berlanjut ya kepada materi di pekan ke-13. Oke, materi pertama yang akan hadis dan terjemah yang akan dibacakan oleh Teh Nurul Fahmi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hadis dan terjemahnya. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amta'uni fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala may yasha'u faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minina falaisa min 'abdi yaqa'u ta'una fayumkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya, sesungguhnya taun itu siksaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada yang ia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun hamba yang terkena taun lalu ia tetap tinggal di negerinya sambil bersabar. Dan dia yakin bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali yang telah Allah tuliskan baginya. Maka ia akan mendapatkan ganjaran mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Nurul Fahmi telah membacakan hadis tentang bahwa tadi suatu adalah rahmatan bagi orang-orang mukmin. Oke, selanjutnya penjelasan dari hadis atau syarah hadis akan dijelaskan oleh Teh Saida. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Syarah hadis atau penjelasan hadis. Istilah taun berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an, yang memiliki arti penusukan, penikaman, atau pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari kata asalah dan digunakan sebagai istilah bagi wabah yang mematikan. Ibnu Hajar Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama.
Di antaranya yang pertama, menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, yaitu taun merupakan penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Kemudian menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mati lebih cepat. Kemudian menurut Ad-Daudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Dari beragam definisi taun dari para pakar di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan, hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibatnya rusaknya udara juga disebut taun. Sebagai bentuk majas atau metafora karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan dari keduanya. Secara umum, hadis ini menjelaskan upaya-upaya lahir dan batin ketika muncul wabah penyakit. Rasulullah SAW menyebutkan wabah sebagai jenis azab bagi umat terdahulu Bani Israel sebagai bentuk peringatan atau ujian dari Allah. Namun menjadi rahmat atau kasih sayang Allah bagi orang yang beriman karena kesabaran dan pengertiannya atas ketentuan Allah serta menahan diri di daerahnya masing-masing. Adapun pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun atau wabah yang diperoleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia berserah dengan Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempatnya terpapar, tidak keluar atau melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, yang terakhir, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Baik, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Saidah telah menjelaskan mengenai syarah hadis atau penjelasan hadis tentang wabah itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Baik, materi selanjutnya setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai penjelasan hadis tersebut, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai nilai pendidikan yang tercantum di dalam hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Dipersilakan kepada Teh Novita. Baik, terima kasih moderator. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah meskipun wabah penyakit merupakan salah satu ujian terbesar untuk seluruh umat muslim, namun dari ujian ini juga Allah ingin menguji setiap hambanya yang mau bersabar gitu. Seraya berbaik sangka kepada Allah, tidak meninggalkan ikhtiar lahir maupun batin, terus juga bertawakal kepada Allah gitu, senantiasa berdoa selalu. Terus melalui semua itu Allah akan mengangkat derajatnya dan memberikan pahala yang berlimpah. Terus juga adapun wabah yang menimpa kita saat ini gitu ya, itu menjadikan sebagai penghapus dosa-dosa gitu. Terus juga kita mendapatkan pahala gitu karena kesabaran kita gitu. Terus juga meyakini apa yang menimpanya itu adalah takdir Allah gitu yang telah ditetapkan untuk semua hambanya gitu. Terus juga kita sebagai umat muslim harus meninggalkan perbuatan zolim gitu, karena salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini ya seperti melakukan perbuatan keji gitu, seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan. Terus juga menjadi sebab akibat timbulnya wabah bencana di muka bumi ini gitu. Seperti seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Zoharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilul la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Teh Novita sudah menjelaskan mengenai nilai pendidikan yang tercantum di dalam hadis yang membahas tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Oke, selanjutnya merupakan sesi tanya jawab bagi teman-teman teteh-teteh yang ingin bertanya. Dipersilahkan apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang mungkin ada rasa penasaran ya ingin bertanya tentang hadis mengenai wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Oke, masih ditunggu ya bagi teteh-teteh atau teman-teman yang ingin bertanya. Dapat bertanya melalui on mic ya atau bisa melalui kolom chat dari Zoom ini.
Oke, alhamdulillah ya sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya itu dari Teh Emma Demalia yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya ya, kenapa wabah itu merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin saja? Nah, pertanyaannya sangat menarik. Terima kasih kepada Teh Emma telah bertanya. Baik, dipersilakan kepada anggota PKM dari kelompok 3 apabila ingin menjawab, dipersilakan. Iya, baik. Moderator izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya itu izin membacakan ulang ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kan kenapa di sini kan kita sedang membahas mengenai hadis bahwa wabah itu merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, kenapa? Kenapa wabah itu merupakan rahmat sebagai rahmat itu hanya untuk orang mukmin saja, hanya untuk orang mukmin saja gitu. Karena orang mukmin atau orang yang beriman itu kan ketika mereka terkena musibah atau musibah yang berupa wabah penyakit ini, mereka menjalaninya itu dengan penuh kesabaran. Terus juga nggak ngeluh, nggak banyak ngeluh gitu ya, sabar, nggak hanya sabar, juga nggak banyak ngeluh. Terus juga mereka berusaha untuk selalu berprasangka baik kepada Allah gitu. Karena ya baik lagi, setiap apa yang Allah timpakan kepada kita itu pasti ada hikmah baiknya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil gitu. Terus juga mereka orang-orang mukmin ini juga selalu berikhtiar, berusaha untuk bisa melewati wabah ini dengan tetap berprasangka baik sama Allah, berpikir positif juga tentunya, dan berdoa, dan akhirnya ya kita tinggal bertawakal atau berserah diri kepada Allah gitu. Karena ya kalau misalkan kita udah ngelakuin hal-hal tadi, udah berprasangka baik sama Allah, udah bersabar, udah berikhtiar semaksimal mungkin, udah berdoa juga, ya akhirnya ya tinggal kita serahin sama Allah. Allah tahu kok kapan Allah tahu mana apa yang baik dan buruk untuk kita, dan kapan waktu terbaik untuk mencabut musibah atau mencabut sesuatu yang kurang enak untuk kita jalani gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rani telah menjawab. Dari anggota yang lain, apakah ada yang menambahkan? Menambahkan moderator. Silakan. Di mana wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin, di mana wabah yang menimpa orang-orang mukmin ini tuh dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah gitu, di mana rahmat ini tuh gimana rahmat ini tuh sakitnya sebagai penghapus dosa gitu, dan pahalanya itu didapatkan dari rasa kesabaran dia gitu, dan rasa yakin gitu, atau meyakini apa yang menimpanya itu adalah takdir dari Allah gitu. Seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Novita telah menambahkan jawaban dari Teh Rani. Oke, apakah dari teman-teman anggota PKM lain ada yang ingin menambahkan? Oke. Apabila tidak, apabila ada yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, mungkin dicukupkan ya. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan pada PKM di pekan ke-13 ini. Bahwa wabah itu adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Kenapa gitu bagi orang-orang yang mukmin? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa orang-orang mukmin ini itu
percaya atas kehendak dan atas takdir Allah, bahwa jadi wabah yang mereka datang, bahwa wabah yang datang kepada orang-orang mukmin tersebut akan merasa bahwa wabah tersebut adalah termasuk ujian gitu baginya, bahwa Allah itu masih sayang kepada hambanya, masih menguji, masih ingin melihat bahwa sejauh mana sih hamba tersebut itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal tersebut merupakan rahmat gitu. Jadi orang-orang mukmin tersebut akan mendapatkan mungkin nanti setelah wabah itu selesai datang kepadanya gitu, ada keberkahan, lalu ada kenikmatan yang akan didapat gitu, nikmat sehat, lalu ada rezeki yang melimpah, lalu bisa lebih terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi hal tersebut didapatkan oleh orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya terhadap semua kehendak, percaya terhadap semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kesimpulan pada pertemuan PKM di pekan ke-13 ini. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari anggota PKM, ada Teh Rani, ada Teh Novita, ada Teh Saida, lalu ada Teh Nurul Fahmi, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan teteh-teteh telah hadir dan untuk mendengarkan penjelasan mengenai hadis-hadis yang telah kami jelaskan, termasuk pada hadis wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah, bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu dari kami datangnya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.